Episode dimulai saat polisi datang ke rumah Mohan dan kembali menginterogasi Radha dan Mohan. Inspektur menyatakan bahwa Mohan telah melenyapkan Yuk, kau mengejarnya, menembak, kemudian menguburkan jasadnya, lalu kembali membawa jasad Yuk ke rumah dan membakarnya. Mohan menjawab, apa yang kau katakan, Pak? Mengapa kau menuduhku seperti itu? Muna berkata, itu benar. Aku menjadi saksinya. Ternyata kau benar-benar membunuh anakku. Kenapa kau melakukannya, Mohan? Mira berkata, bagaimana tiba-tiba Bibi menjadi saksi sekarang? Apa kau benar-benar melihatnya? Puna menjawab, aku tahu. Jiwa putraku datang menemuiku dan menceritakan segalanya. Bagaimana cara Mohan membunuhnya? Inspektur bertanya, apa yang kamu sembunyikan, Nyonya Radha? Polisi wanita memeriksa Radha. Mohan berkata, kau tidak bisa berbuat seperti itu pada istriku, Pak. Kadambari membawa kendi abu ke kamar mandi. Polisi mencarinya dan hendak mendobrak pintu. Kadambari membuang abu Yuk ke dalam kloset. Para polisi memotong pipa kloset untuk mencari bukti. Inspektur menemukan tulang dan berkata, aku akan membawa ini ke laboratorium. Namun kita harus mencari sesuatu yang dapat mencocokkan bahwa ini milik Yuk. Radha dan Mohan begitu khawatir hingga berselisih paham. Mir mencoba memanfaatkan keadaan dan mendekati Mohan. Mir berkata, harusnya Radha lebih mengerti. Dan Mohan, walau bagaimanapun Radha pernah tinggal satu atap selama 7 tahun sebagai suami istri dengan Yuk, tidak mungkin jika Radha tidak merasakan sesuatu. Mira juga memprovokasi Radha tentang kepercayaan Mohan padanya. Dan berkata, harusnya Mohan mengerti perasaanmu jika dia masih mencintaimu. Inspektur datang ke rumah Yuk dan meminta Punam menunjukkan kamar Yuk. Punam bertanya, ada apa ini, Pak? Inspektur menjelaskan hendak mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk tes DNA. Polisi menemukan rambut disisir. Inspektur Vikram terkejut melihat Yuk berada di kamar. Namun ketika menoleh kedua kali tidak ada siapapun, inspektur bergumam, aku harus mengurangi menonton film, mungkin ini halusinasi saja. Gun-Gun baru saja menguping pembicaraan Radha dan Mohan bahwa Mohan telah menembak Yuk serta tindakan lainnya. Tiba-tiba Yuk datang dari belakang dan menodongkan pisau di leher Gun-Gun. Yuk berkata, benar sekali Gun-Gun, ayahmu telah melenyapkanku. Jadi aku datang untuk membunuh ya. Tiba-tiba Radha dan Mohan datang. Yuk pun mendorong Gun-Gun dan pergi. Radha panik dan bertanya, Gun-Gun, apa yang terjadi? Gun-Gun menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Mohan berkata, apa yang kamu katakan, Gun-Gun? Tidak ada yang namanya hantu. Gun-Gun meletakkan tangan Radha dan Mohan dan berkata, aku bersumpah atas nama diriku. Aku telah bertemu roh Paman Yuk dan dia mengatakan bahwa ayah yang membunuhnya. Radha menjelaskan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Ayahmu tidak sengaja melakukannya dan Paman Yuk adalah orang yang sangat jahat. Dia nyaris membunuh ayahmu, Menen dan bahkan dirimu. Dan mungkin ini adalah kehendak Dewi. Dengar Gun-Gun, ayahmu tidak bersalah. Lagi-lagi Mir mencoba menghasut Mohan dan Radha. Radha menegaskan Mir untuk tidak mencobanya lagi karena dirinya mengerti dan cinta Radha Mohan tidak selemah itu. Aku minta maaf, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Bahkan aku sangat berterima kasih karena kamu telah merawat keluargaku. Namun sekarang aku sudah ada di sini, dan itu artinya Dewi pun mentakdirkan Radha Mohan untuk bersama selamanya. Radha berbicara pada Mohan mengenai pembicaraan Mira. Mohan pun menegaskan bahwa dirinya sangat percaya pada Radha dan tidak ingin kehilangannya lagi untuk yang kedua kali. Radha juga berkata, kenapa anak-anak harus menanggung kesalahan yang kita lakukan, dan bagaimana Gun-Gun bertemu dengan arwah Yuk? Mohan berkata, aku melihat noda darah di leher Gun-Gun, maka dari itu aku katakan tidak ada yang namanya hantu. Kita harus selidiki masalah ini. Di tengah malam Yuk muncul lagi di kamar dan memanggil Gun-Gun. Gun-Gun pun terbangun. Yuk berkata, seperti yang sudah kukatakan padamu bahwa aku akan datang untuk membalas dendam. Gun-Gun berteriak membangunkan Radha dan Mohan, namun mereka sangat lelap. Mungkin karena dibius Yuk. Hahaha. Yuk berkata, percuma saja kamu bangunkan mereka, tidak akan ada yang bangun. Gun-Gun berkata, tolong jangan lakukan ini. Yuk berkata, jika kamu mau sepertiku maka kamu harus meninggoy dulu. Gun-Gun pun lari ketakutan. Yuk berkata, larilah, mau lari kemana? Dan sejauh apa kamu berlari? Gun-Gun pun tertangkap. Yuk mengancam, jika kau ingin selamat maka lakukan satu hal. Temui polisi kemudian lipat tanganmu dan mintalah polisi untuk menangkap ayahmu. Jika kau tidak melakukannya maka aku akan membunuh semua anggota keluargamu.
Rada terbangun dan merasa pusing, Rada menemukan Gun-Gun tak sadarkan diri. Rada mencipratkan air Gun-Gun bangun dan menceritakan yang baru saja dialaminya. Mohan mengambil tablet hendak melihat CCTV, namun anehnya Yok tak terlihat di video. Kadambari berkata sepertinya perkataan Gun-Gun sekarang tidak bisa dianggap sepele. Mohan berkata, baiklah sekarang tidak ada pilihan lagi, jika itu keinginan Yok maka aku akan memenuhinya. Rada bertanya apa yang akan kamu lakukan Mohan? Mohan menjawab, aku tidak ingin mempertaruhkan keselamatan anak-anakku. Jadi aku akan menyerahkan diri pada polisi. Rada berkata, tidak Mohan, itu artinya aku akan kehilanganmu. Tolong jangan lakukan itu Mohan. Semua orang menahan Mohan untuk menelpon polisi, namun Mohan mengambil ponselnya dan hendak menelpon Inspektur Vikram. Ponsel Inspektur Vikram berdering, namun Inspektur belum sempat menjawabnya. Kadambari keluar rumah dan terkejut melihat Inspektur tergeletak tak sadarkan diri, dan ternyata Yuk sudah melenyapkan Inspektur Vikram. Kadambari berkata, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu membuang wah polisi? Yuk menjawab, karena kau membuang abu mayat itu ke dalam kloset dan Inspektur ini menemukannya. Dia melakukan tes DNA bersamaan dengan rambutku. Jadi sekarang, dia tidak akan menghukum Mohan dan sebaliknya dia menemukan kebenaran kalau mayat itu bukanlah aku. Yuk pun menceritakan dramanya mulai dari mencari mayat pengganti untuk mengelabui Mohan dan juga berpura-pura menjadi hantu. Nah, terbuktilah bahwa Yuk masih hidup. Lalu bagaimana cerita kelanjutannya? Sebelum episode berikutnya tayang, jangan lupa untuk like, komen, share videonya dan juga subscribe channelnya supaya ada notifikasi saat episode selanjutnya tayang. Terima kasih.